Halo guys, welcome to my channel. Jadi karena di video kemarin aku udah bahas tentang crime cases, hari ini aku pengen ngebahas tentang sebuah kisah percintaan yang harusnya diisi dengan kebahagiaan, berbunga-bunga, tapi malah berujung tragis dan menjadi horor. Bahkan kisah ini udah menjadi urban legend di daerah itu. Yuklah langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, pada tahun 1970-an, di sebuah desa di Temanggung, ada seorang perempuan bernama Sukawati atau biasa dipanggil dengan nama Wati. Sedikit background tentang Wati, jadi dia berasal dari keluarga terpandang guys, karena dulu kakeknya adalah seorang lurah. Nah, dari kecil Wati ini tinggal bersama nenek dan kedua orang tuanya. Namun pada saat usianya 8 tahun, ibunya meninggal dunia. Jadi dia tinggal bertiga nih, Wati, ayahnya sama neneknya. Dia pun tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, bahkan bisa dibilang ya dia tuh kembang desa guys. Namun pada saat usianya 23 tahun, ayahnya juga meninggal dunia. Jadi dia tinggal berdua aja nih sama neneknya. BTW, setelah lulus SMA, Wati ini udah kerja di kantor kelurahan di desanya itu. Dia dikenal sebagai orang yang baik, sopan, ramah, pintar gitu. Makanya nggak heran, banyak banget cowok yang naksir nih sama si Wati. Bahkan mereka nggak segan-segan buat datang ke rumahnya untuk melamar Wati guys. Tapi semua lamaran yang datang nih ditolak semuanya, gak ada yang diterima satupun. Karena ternyata Wati udah kepincut sama satu cowok yang bernama Bondan. Dan ternyata Wati sama Bondan ini udah pacaran sejak kelas 1 SMA guys. Namun sayang hubungan keduanya gak direstui sama keluarga. Walaupun mereka sama-sama dari keluarga yang terpandang nih. Nah, neneknya Wati ini gak suka sama Bondan, gara Bondan itu tipe-tipe cowok yang bad boy, fucek boy gitulah guys. Nah, kalau si keluarganya Bondan gak suka nih sama si keluarganya Wati, gara kalau misalkan kita tarik dari belakang nih, ternyata kakeknya Bondan sama kakeknya Wati itu dulu lawan politik. Mereka sama-sama memperebutkan posisi menjadi lurah. Tapi yang menang kakeknya Wati, makanya kakeknya Bondan ini kayak merasa dicurangi dan gak terima gitu. Jadi ya turun-temurun aja gak suka sama keluarganya Wati. Namun akhirnya Bondan memilih untuk menikah dengan perempuan yang udah dijodohin sama orang tuanya. Padahal waktu itu posisinya Wati lagi hamil anaknya Bondan. Dan dia juga udah berjanji nih katanya mau nikahin si Wati. Wati yang pada saat itu udah stres, depresi, dan menahan malu, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di kamarnya. Dan jasadnya baru diketahui setelah 7 hari kematiannya. Waktu itu tetangganya ngerasa ada yang aneh karena udah lama banget kan ngeliat neneknya Wati dan juga Wati. Padahal biasanya neneknya Wati ini sering berjemur di teras rumah. Kita sebut aja nama tetangganya ini Bu Santi. Karena Bu Santi mulai merasa ada yang aneh dan sangat curiga, akhirnya dia pun pergi untuk menjemur neneknya Wati. Namun pada saat sampai di depan rumahnya Wati, Bu Santi mencium ada aroma busuk dari dalam rumah. Karena nggak berani ngebuka sendirian, akhirnya Bu Santi manggil para warga buat datang rame-rame. Kebetulan pintu rumahnya nggak dikunci, jadi mereka bisa langsung masuk. Dan di sana mereka bisa melihat ada neneknya Wati tuh di kamar. Disamperin lah tuh sama Bu Santi, ditanyain, "Mbah, kon pendangu mboten ketinggal. Si Wati nggih teng pundi kok kula pendangu mboten ngertos." Itu gak sih? Ya pokoknya intinya Mbah kemana aja, kok nggak pernah kelihatan. Si Wati juga kemana, kok udah lama banget nih kita nggak ngeliat si Wati gitu kan. Tapi si Mbah ini nggak menjawab apa-apa, dia malah menangis sambil nunjuk-nunjuk kamarnya Wati. Akhirnya warga yang curiga pun langsung mendobrak tuh pintu kamarnya Wati. Dan di sanalah mereka melihat Wati sudah meninggal dengan gantung TV menggunakan kain sarung yang diikat di kayu atap rumah. Jasadnya sudah menggelembung dan perutnya membesar seperti orang hamil yang usianya kurang lebih 6 bulan. Gegerlah satu desa waktu itu. Sang kembang desa tewas gantung diri. Barulah setelah jenazahnya Wati ini dimakamkan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Desa menjadi mencekam dan gak ada warga yang berani keluar rumah setelah maghrib. Banyak warga yang bersaksi mereka melihat penampakan pocong yang mereka yakini itu adalah Sukawati. Salah satunya adalah Dedi yang saat itu masih berusia belasan tahun guys. Waktu jam 12 malam tiba-tiba Dedi ini ngerasa pengen buang air besar. Dan waktu itu posisinya nggak semua rumah punya kamar mandi guys. Jadi para warga biasanya kalau mau buang air besar mereka tuh pakai jamban umum yang ada di desa. Karena udah nggak tahan, udah di ujung tanduk, jadi mau gak mau Dedi kan harus membuang hajatnya ya kan. Akhirnya dia pun berjalan keluar rumah menuju jamban ditemani dengan lampu senter. Karena pada saat itu penerangan di desa itu juga masih minim guys.
Sesamanya di sana, dia melihat ada tetangganya yang bernama Pak Sulam lagi ada di jamban itu juga guys. Akhirnya Dedi lega dong karena merasa ada yang nemenin nih. Nah jadi posisinya jamban itu ada 3 bilik. Pojok sana Pak Sulam yang tengah kosong dan yang pojok sini nih udah diisi sama Dedi. Untuk memecahkan keheningan, si Dedi pun basa-basi nanyain Pak Sulam, kok berani banget Kang, nggak takut apa? Terus Pak Sulam ini jawab, takut apa? Nah, si Dedi ini jawab lagi nih, itu loh Kang, pocongnya Sukawati. Nah, dari situ percakapan tiba-tiba hening. Pak Sulam gak ngejawab apa-apa nih. Karena Dedi penasaran nih kok Pak Sulam diem aja, akhirnya dia pun nengok lah tuh ke arah jamban yang dipakai sama Pak Dedi. Pak Sulam. BTW jambannya ini tuh bentuknya emang kayak setengah gitu loh, jadi kalau kita jongkok, badannya tuh masih kelihatan, bagian-bagian atas kepalanya gitu. Nah, pas dia nengok tuh ke arahnya Pak Sulam, ternyata di sana nggak ada siapa-siapa guys, jadi kosong nggak ada siapapun. Akhirnya Dedi yang udah ketakutan nih, dia ngibrit aja lari, nggak tahu tuh udah cebok apa belum. Waktu lagi lari dan udah mau sampai di depan rumahnya nih, tiba-tiba aja si Dedi ini kesandung dan jatuh. Dan di saat yang bersamaan juga, dia melihat ada putih-putih yang besar dan tinggi ada di depan pintu rumah tetangganya. Awalnya dikira itu kantong beras, tapi setelah dilihat dengan lebih teliti nih pakai senter, ternyata itu bukan kantong beras guys, melainkan pocong yang posisinya kayak setengah sujud gitu, terus dia kayak nabrakin kepalanya di pintu gitu loh, jadi kayak bruk bruk bruk. Dedi yang udah ketakutan nih karena dari zaman udah digangguin, dia langsung lari lah tuh, ngibrit masuk ke dalam rumahnya, langsung dikunci. Nah, nggak berselang lama setelah itu, Dedi juga mendengar suara bruk 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 itu ada di depan pintu rumahnya dia. Karena udah takut banget gak berani, akhirnya ya udahlah didiemin aja tuh. Sampai 10 menit berlalu, akhirnya suara itu pun pindah ke rumah tetangganya. Keesokan harinya nih, barulah geger warga mengaku katanya rumahnya diteror sama pocong Sukawati. Kejadian lain juga dialami oleh neneknya Wati. Pada suatu sore, tiba-tiba neneknya Wati ini berjalan dengan tergesa-gesa menggunakan tongkatnya. Dia berjalan di kerumunan warga sambil bilang, Wati bali nggawa bayi, yang artinya Wati pulang bawa bayi. Wati sinten mbah, kata tetangganya. Si mbah pun menjawab, Wati putuku, Wati cucuku gitu katanya. Dan mbahnya ini kayak ngotot gitu loh guys, katanya itu beneran mati. Akhirnya para warga pun beramai-ramai lah tuh mendatangi rumahnya si mbah. Dan pas dicek di sana, ternyata nggak ada siapa-siapa guys. Akhirnya waktu itu para warga ya beranggapan kalau neneknya mati ini mungkin kangen aja gitu lah ya sama cucunya. Tapi ternyata guys, kejadian itu nggak cuma sekali dua kali aja dialami oleh neneknya Wati. Karena hampir setiap hari dia mengaku kalau Wati ini pulang, bawa bayi, terus duduk di kamarnya. Setelah banyaknya kejadian dan cerita mengenai pocong Sukawati, Bondan pun mendengar kabar itu guys. Dan dia baru tahu kalau Wati mengakhiri hidupnya bersama dengan bayi yang dikandungnya. Bondan yang tahu hal itu, dia pun stres dan pernikahannya juga nggak berlangsung lama guys. Setelah 1 tahun pernikahannya, dia pun berpisah dengan istrinya guys. Dan dia ini jadi kayak tambah depresi gitu loh. Karena takut membahayakan warga, akhirnya Bondan ini sempat dipasung selama 1,5 tahun. Namun karena mungkin gak kuat, akhirnya Bondan ini memutuskan untuk bunuh diri juga, sama seperti apa yang Mati lakukan. So guys, itu tadi cerita yang aku bawakan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe.